Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jemaah salat isya, jemaah masjid jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua Masjid serta jajaran pengurusnya yang kami muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian kita Hidayah dan Arafil Ubudiyah, yang mana kemarin kita sampai sedikit mengenai masalah basmalah. Sebelum kita mulai, kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan dengan kita Nabi Muhammad SAW, para nabi, para awliya, syuhada, sholihin, ahli kubur semua, para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita, semoga kita mendapatkan barokah di dunia dan pada orang tua kita. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Dan wabil khusus Surah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada Al-Imam Al-Ghazali, kemudian Syekh An-Nawawi. Semoga kita mendapatkan barokah di dunia. Ala niyatina wa ala niyatikum syaikhul ilahana walahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kalimatul basmalah. Kemarin sudah dibahas sedikit tentang kalimat basmalah, yaitu ada 4 kalimat. Yang pertama Bismi atau Al-Ismu, kemudian Allah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang mana di situ mengandung rahasia bahwa godaan setan itu terdiri atas 4 penjuru. Ada dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, sehingga dengan bacaan basmalah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena rahasianya itu menurut Syekh Nawawi, bukan menurut saya, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan yang kedua, karena orang yang melakukan maksiat itu ada kalanya siang hari, ada kalanya malam hari, kemudian secara terang-terangan dan secara rahasia. Itu juga ada 4. Sehingga barang siapa memperbanyak bacaan basmalah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk rahasia besar yang terkandung di dalam basmalah itu
kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, itu semuanya terkandung di dalam Al-Quran maknanya. Maknanya semua sudah diwadahi oleh Al-Quran, diringkas di dalam Al-Quran. Nah kemudian Al-Quran diringkas menjadi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkas, maknanya disimpan semua di dalam basmalah. Ternyata di situ. Lah, basmalah diringkas lagi, maknanya disimpan lagi, yaitu di dalam ba-nya. Di dalam huruf ba-nya itu mengandung semuanya, ba-nya lafaz basmalah. Karena ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ba-nya itu artinya adalah bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Itu artinya bi dengan aku Allah, kana makana ada perkara yang ada karena Allah, kemudian wa bi yakunu ma yakunu, dan dengan aku Allah akan ada sesuatu yang akan ada. Yang ada ini dan yang akan ada semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya titiknya lafaz basmalah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa inna ma'anil huruf, sesungguhnya makna-makna hurufnya lafaz basmalah itu tadi, annal ba'a, sesungguhnya ba, birrullah itu kebaikan Allah. Ba-nya itu maknanya kebaikan Allah, kebaikan li ahli sa'adati, bagi orang-orang yang beruntung, bagi orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan. Wasinu, adapun sinnya ba'tu bis ba sin, sinnya itu adalah sitrullah. Sitrullah itu artinya tutupnya Allah, atau sitrullah itu adalah bagaimana Allah menutupi, penutupnya Allah ala ahlil juhalati, terhadap orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak mengerti, itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mimu, adapun mimnya mahabbatuhu, itu cintanya Allah li ahlil islami, kepada ahli Islam, artinya umat Islam. Wal alifu, adapun alifnya ulfatuhu, itu adalah kasih sayang Allah. Alifnya mempunyai makna kasih sayang Allah. Wal lamu latofatuhu, yaitu kelembutan Allah kepada orang yang dikasihinya, atau kasih sayang juga. Walatofatuhu. Walhaku, adapun haknya hidayatuhu, itu adalah hidayah Allah. Warroh, dan rohnya ridwanuhu, itu keridhaan Allah, keridhaan Allah ala sabiqina wa taibina, kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat ini akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal haqqu, adapun haknya hilmuhu, itu adalah
kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala alal mudhnibina, kepada orang-orang yang berdosa. Jadi Allah itu sangat bijaksana kepada orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa tidak langsung disiksa begitu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikasih waktu, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk meninggalkan dosa-dosanya. Dan kemudian masih ada lagi nanti di akhirat ada syafaat Nabi Muhammad, itu karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada syafaat bagi orang-orang yang berdosa. Jadi syafaat itu memang yang sangat membutuhkan itu orang-orang yang berdosa. Kalau orang-orang yang tidak berdosa, ya enggak begitu butuh syafaat orang nggak berdosa. Tetapi kita cari di mana orang tak berdosa, itu permasalahannya. Cari di mana orang tak berdosa. Ini rata-rata yang punya dosa itu. Jadi rata-rata kita itu mengharapkan syafaat. Wal mimu, adapun minnya, minnatuhu itu adalah anugerah Allah alal mukminina, kepada orang-orang yang beriman. Wan nuru, dan nurnya nurul ma'rifati, itu adalah cahaya kemakrifatan fid dunya, di alam dunia. Wa nuru taati, dan cahaya ketaatan fil uqbah, di dalam akhirat. Jadi nurnya itu mempunyai makna cahaya. Di cahaya makrifat di dunia, cahaya ketaatan di dalam akhirat. Jadi di dunia itu sudah nampak nurnya, cahayanya, kemakrifatannya, pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicerminkan di dalam akhlak dan perilakunya. Itu termasuk nurul makrifat. Nur taat di akhirat. Di akhirat itu orang-orang yang taat kepada Allah akan bercahaya. Dan itu cahaya bekas wudhu kita, cahaya ilmu kita, cahaya amal-amal soleh kita. Itu di akhirat nanti kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir itu cahayanya. Karena besok di akhirat itu orang-orang mukmin itu bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambutnya bercahaya. Nah, orang-orang kafir itu hitam semuanya, itu hitam, itu sudah nampak sekali, hitam semuanya. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, di mana hari itu nampaklah wajah yang putih dan wajah yang hitam. Nah, itu di akhirat. Nah, putihnya orang mukmin di akhirat itu karena bercahaya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'aqahuma li ibadihil muttaqin, maka kedua cahaya itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Wal ya'u, adapun yaknya yadullahi aidufduhu, yaitu kekuasaan Allah atau penjagaan Allah. Yang dimaksud yadullahi di sini adalah penjagaan Allah, aidufduhu, penjagaan Allah ala ahli Islami, kepada ahli Islam. Jadi termasuk yang terkandung di dalam rahasia bismillah itu, dari yaknya itu adalah yadullah, penjagaan Allah. Jadi Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali dia lahir sampai hari kiamat, Islam tetap akan tegak.
dan Islam tetap akan berkembang, ya, tetap akan berkembang terus. Jadi nggak ada Islam akan mundur, Islam akan hancur, itu tidak ada. Karena sudah jelas firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an dan aku yang akan menjaga, dan aku sendiri yang menjaga Al-Qur'an itu. Jadi Al-Qur'an itu apa ya? Al-Qur'an itu ya agama Islam itu Al-Qur'an. Karena pedoman agama Islam Al-Qur'an. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Mekah pada waktu itu. Makna tafsir secara umum adalah wal-fathu dan kemenangan. Jadi terus Islam itu akan datang mendapatkan pertolongan Allah, dijaga oleh Allah, dan selalu akan mendapat kemenangan. Nah, itu di dalam peperangan Nabi pernah kalah. Ya pernah kalah itu biasa. Pernah kalah itu terus menang lagi. Kalah menang lagi. Ya, dan akhirnya menang terus. Akhirnya menang. Dan bahkan agama Islam ini akan menjadi agama mayoritas di akhir zaman. Mayoritas, tak ada orang Kristen, Hindu, Buddha, semua orang Islam semua. Nah, inilah yang disebut dengan apa tadi, ya tadi, hifdhu, penjagaan Allah, penjagaan Allah terhadap agama Islam. Walaupun demikian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu bukan berarti terus kita sembarangan, kita ikhlas-ikhlas, tidak ikut memikirkan, memperjuangkan agama, nanti jalan sendiri. Ya, bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu ya dengan usaha kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Yaitu caranya Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam dan menyebarkan Islam. Dulu di Korea itu orang komunis semua. Tapi setelah datang para TKI, TKW datang ke sana, berubah, di sana ada masjid, dan bumi ATS itu berubah digunakan untuk sholat. Orang-orang yang datang ke Amerika, orang-orang yang datang ke Belanda, kemana saja, Islam ini terus berkembang terus. Itulah termasuk rahasianya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dan idza jaa nasrullahi wal fath. Pasti datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dengan ya, tentunya wasilah, ikut-ikutlah kita berjuang, ikut-ikutlah kita syiar Islam, yaitu itulah jalannya, termasuk salah satu jalan. Qala Syekh Al-Imam ay al-Muqtadabi. Ini masih membicarakan soal Imam Al-Ghazali. Jadi sebelum kita lanjut ke sini, jadi saya bawakan kitab ini nih, maksudnya ya agak melebar sedikit, mengenai soal basmalah tadi, soal bismillah itu tadi yang dituliskan, yang disebutkan Syekh Nawawi Al-Bantani tentang maknanya. Itu bahkan didukung beberapa hadis yang menerangkan tentang keistimewaan kita membaca bismillah. Jadi ada di sini disebutkan warubiya anna bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim lamma nuzilat, ketika dia diturunkan, ihtazzal arsy, aras itu goncang, Bapak dan Ibu, ketika bismillah diturunkan, linuzuliha, karena turunnya basmalah itu tadi. Wa qalat az-zabaniyah, dan malaikat zabaniyah berkata, malaikat zabaniyah itu malaikat apa? Malaikat apa, Pak? Malaikat penjaga neraka.
Ini malaikat Zabaniyah namanya, anak buahnya malaikat Malik. Anak buahnya itu namanya malaikat Zabaniyah. Lah, ketika turun Bismillahirrahmanirrahim, malaikat Zabaniyah itu berkata, lam yadkhulin nar man qara'aha, katanya, tidak akan masuk neraka orang yang membacanya. Itu baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillah saja enggak masuk neraka. Subhanallah. Betul apa enggak itu Pak? Ya betul lah, masa enggak betul? Betul, sudah pasti betul. Sudah pasti betul. Kemudian wahya tis'ata asyara harfan. Bismillah itu ada 19 huruf. Ala hadhihi ala adatil malaikatil wakilina billah, sesuai dengan jumlah malaikat Zabaniyah yang diserai neraka. Di malaikat Zabaniyah itu jumlahnya juga 19. Kayak jumlahnya hurufnya Bismillah itu tadi 19. Nah, 19-nya malaikat itu bukan kayak 19-nya kita manusia. Malaikat itu besar-besar. Walaupun neraka apa itu sangat luas, sangat lebar, sangat dalam, tetap bisa saja. Karena di bawah malaikat Zabaniyah itu juga ada anak buahnya lagi, ada anak buahnya lagi, malaikat-malaikat yang lainnya. Zabaniyah. Ini malaikat itu punya prajurit-prajurit. Komandannya di neraka itu ya malaikat Malik itu komandan. Kemudian apa itu di bawahnya ada malaikat Zabaniyah. Waruya, dan diriwayatkan an Jabir radhiyallahu anhu ta'ala annahu qala lamma nuzila, ketika diturunkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, haraba, lari, al-ghayb, mendung, ilal masyriqi, menuju ke arah timur, wasakanat, dan dia apa yang dia arrihu, angin, wahajah, dan kemudian bergelombang, berombak besar, al-biharu, lautan, wa aswar, dan mendengarkan sungguh-sungguh. Ini aswar dari kata aswar al-bahaim, hewan-hewan pada mendengarkan, biidznillahi, dengan izin Allah, warjimati syayatin, dan setan-setan di apa itu dirajam, dilempari batu, minas samai, dari langit, wa aqsama rabbul izzati, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, la yusamma ismi ala maridin illa syafa, wala ala syai'in illa burika fihi. Sebuah hadis itu tadi yang diriwayatkan oleh Jabir, termasuk pada akhirnya dikatakan bahwa Allah bersumpah, siapa yang menyebut asmaku, kata Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, siapa yang menyebut asmaku kepada orang yang sakit, illa syafa, kecuali Allah sembuhkan sakit, wala ala syai', dan tidak disebut kepada sesuatu, illa burika fihi, kecuali sesuatu itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk fadilahnya basmalah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit ini saya bacakan, mungkin bisa bermanfaat ya, karena pas lagi ketemu Bismillah kan, pas ketemu Bismillah. Kalau nggak ketemu Bismillah ya nggak saya terangkan. Nah, pas ketemu Bismillah. Waruya
An Abdillah bin Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah putranya Umar bin Khattab itu maksudnya. Punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah itu menceritakan ceritanya Abdullah bin Umar annahu qala, dia berkata, man kanat lahu hajatun ilallahi ta'ala, barang siapa mempunyai hajat kepada Allah Ta'ala. Mempunyai hajat itu mempunyai apa ya hajat, istilahnya itu sesuatu yang penting yang harus kita capai, sesuatu yang kayaknya berat ya, gimana solusinya. Ini namanya hajat. Hajat punya kepentingan. Barang siapa mempunyai hajat kepada Allah, falyasum, maka berpuasalah al-arbi'a, pada hari Rabu, wal khamis, dan hari Kamis, wal Jumat, dan hari Jumat. Fa'idha kana yaumal Jum'ati, maka ketika datang hari Jumat, salah mandi, wa dhahaba ilal jami, dan pergi ke masjid jami, wa tasaddaqa, dan kemudian bersedekah bisyai'in, dengan sesuatu. Sedekah apa saja, dengan kue bisa, air bisa, kopi bisa, ya macam-macam ya. Duit bisa, sedekah. Setelah pergi ke masjid, kemudian dia bersedekah. Fa'idha sholal Jum'ata, ketika dia selesai sholat Jumat, berarti ibu-ibu bisa kan nih? Ya, ibu-ibu bisa cari masjid yang ada perempuannya sholat Jumat, masjid besar ada, masjid besar. Masjid kecil nggak ada, masjid besar ada. Ibu Jumatan, atau masjid-masjid yang dalam sana itu ada banyak yang ibu-ibu Jumatan. Kalau di sini nyuruh bapaknya, di sini nyuruh bapaknya. Ketika sudah selesai sholat Jumat, maka dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bismikar rahmanir rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Wal aliyyul azim, maksudnya ayat kursi. Kemudian alladzi 'anat lahu wujuh wa khasha'at lahu aswat wa wajilatul qulubu min khasyyatihi, as'aluka an tusalli wa tusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa an taqdiya hajati hakata. Setelah dia membaca doa itu tadi, ya Allah, kabulkanlah doaku ini loh ya Allah, ini saya minta ini. Entah minta rumah, entah minta mobil, entah minta pekerjaan, entah minta, asal jangan minta duit langsung jatuh ya. Pokoknya yang model usaha, minta sukses usahanya, minta terkabul cita-citanya. Kata Ibnu Umar tadi, bapak dan itu, kata beliau Ibnu Umar ya, kata beliau Ibnu Umar. Setelah dia berdoa seperti itu, maka antaqudiya hajati hakada wa yakada wa kada, fayusamiha, dan dia menyebutkan apa hajatnya, fayustajabu lahum fil waqti, maka doa bapak dan ibu yang mengamalkan itu akan kontan langsung dijawab oleh Allah. Kontan itu maksudnya langsung itu ya langsung ya apa itu keberhasilan mengamalkan itu tergantung keyakinan kita masing-masing ya.
Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam ilmu seperti ini tergantung keyakinan masing-masing. Makanya di sini beliau berpesan, doa ini jangan kau ajarkan orang yang bodoh. Jangan kau ajarkan orang bodoh. Faya tuhu ba'dhum ala ba'd. Nanti dia mendoakan satu dan satunya. Misalkan ya Allah, saya minta orang itu mati. Misalnya orang itu sakit, itu langsung dijawab oleh seketika dengan riyadhah yang seperti itu. Fayus tajabu lahu fil waqti, maka akan diijabah oleh Allah pada waktu itu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang susah kan itu tadi, yang panjang yang tadi. Iya, ya sudah tahu. Kalau betul ya minta untuk rumah. Karena itu panjang, kalau dituliskan juga berat ya. Minta doa yang itu tadi Pak, Bapak saya akan amalkan. Itu apa itu namanya? Termasuk fadilahnya Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pantaslah kalau bismillah itu sampai seperti itu, karena ternyata dari Taurat, Injil, Zabur disimpan di dalam Al-Quran, Al-Quran disimpan Al-Fatihah, Al-Fatihah di dalam bismillah. Kemudian qala Syekh Al-Imam Al-Muqtadi, Syekh Al-Imam Al-Muqtadi, Al-Alim Al-Alama, Al-Alim yang alim, Al-Alama dan yang sangat alim. Itu alama itu artinya sangat alim. Ay al-alimu jiddan, artinya yang sangat alim. Falhaul lil mubalaghah, kata Syekh Nawawi, haknya itu berfaedah mubalaghah, mensangat-sangatkan. Mubalaghah. Hujatul Islam, yang menjadi hujahnya Islam. Hujahnya Islam itu argumentasinya Islam, menjadi argumennya Islam. Jadi beliau memuji Imam Al-Ghazali itu hujatul Islam, argumentasinya Islam, hujahnya. Fal hujatu, di sini diterangkan, ada keterangan fal hujatu yang disebut dengan hujah. Siapa yang berhak mendapatkan gelar al-hujjah? Al-hujjatu man ahata bi aktsari sunnah walam yakfiyahu minha illa yasir. Orang yang mempunyai gelar al-hujjah itu adalah orang yang meliputi keseluruhan hadis kecuali sedikit. Jadi hafal hampir seluruh hadis Nabi kecuali sedikit. Hafal hampir seluruh hadis Nabi. Hadis Nabi itu berapa? Ya, banyak, ratusan ribu, bisa dikatakan. Itu dihafal semua oleh Imam Al-Ghazali. Kecuali sedikit saja yang beliau yang tak hafal. Karena itulah beliau digelari Al-Hujjah. Al-Hujjah. Wa ammal hafid, adapun orang yang diberi gelar al-hafid, al-hafid, fahuwa man ahata bi mi'ati alfi hadits, yaitu orang yang hafal 100.000 hadis. Orang yang hafal 100.000 hadis itu mempunyai gelar al-hafid. Kemudian ada wal hakim. Siapa yang digelari al-hakim, yang mendapat gelar al-hakim? Yang itu orang man ahata bi salatati alafi hadis, yaitu orang yang hafal 3.000 hadis. Orang yang hafal 3.000 hadis. Ya, banyak artinya. Bisalati alafi hadis. Orang yang hafal 3.000 hadis
itu akan mendapatkan gelar Al-Hakim. Ya gelar-gelar seperti ini itu masih berlaku terutama di negara-negara Arab. Seperti Syekh termasuk Syekh itu gelar Rabi'ah ya gelar. Untuk apa? Syekh itu gelar apa? Syekh itu adalah gelar orang yang hafal Al-Quran dan hafal kutubus sittah. Beda dengan Syekh Indonesia. Kalau Syekh Indonesia itu pokoknya udah tua, jenggotnya panjang, pakai sorban, Syekh. Beda. Jadi makanya ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebir yang terkenal pendiri NU. Hadratus Syekh itu gelar, bukan panggilan orang Jawa, bukan panggilan kita Syekh itu, tapi itu gelar dari Allah. Gelar dari Allah. Jadi gelar asli, bukan. Kalau kita kan gelar Indonesia kan rata-rata itu gelar ya pinjaman, bukan gelar asli. Untuk atas-atasan aja. Syekh itu pinjaman. Kalau yang asli itu hafal Al-Quran dan hafal kutubus sittah itu tadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, Imam Ghazali bukan hanya itu yang dihafal. Bukan hanya itu, semua hadis beliau hafal. Itulah kehebatan Imam Al-Ghazali. Padahal kalau kita lihat keterangan di sini, wa barakatul anak, beliau barakatul anak Zainuddin. Nama beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi nama beliau itu bukan Imam Ghazali, tapi nama beliau itu aslinya adalah Abu Hamid Muhammad. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu nama Imam Al-Ghazali. Wulida radhiyallahu anhu di Tus. Beliau dilahirkan di daerah Tus. Sitatu khamsina wa arba'atun atin, yaitu pada tahun 50 bukan setahun, sanatu khamsina wa arba'atun atin, yaitu tahun 450 tahun 450 Hijriah. Wa tuwfiya, karena kita mengkaji kitab beliau, kita harus kenal beliau ya, harus kenal beliau. Wa tuwfiya, dan beliau wafat biha di Tus itu juga, daerah Tus. Sobihata yaumil itsnaini, Senin pagi, Rabi'a asyara, pada tanggal 14 Jumadil Akhir, sanata khamsin wa khamsini akhir, yaitu 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Lahir 450, wafat 505 Hijriah. Itu Imam Al-Ghazali. Kalau begitu fakana umruh, maka umur beliau khamsan wa khamsina sana, yaitu 55 tahun. 55 tahun sangat luar biasa ilmu. Ini termasuk kelebihan Imam Al-Ghazali. Makanya pantaslah kalau hampir seluruh dunia orang Islam, umat Islam pasti kenal dengan Imam Al-Ghazali. Berbeda dengan kita, Bapak dan Ibu. Loh, ini aja banyak yang gak kenal sama kita, gak kenal. Saya jalan, ada yang gak tahu. Kalau yang tahu ya Pak Imam, nggak tahu dia, nggak tahu kalau di sini Imam. Subhanallah. Jadi sangat berbeda sekali. Imam Ghazali seluruh dunia, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya dikenal di seluruh dunia. Kenapa? Karena ilmu.
ilmu ternyata. Kiai Zainuddin Abzal, ya, seluruh Indonesia kenal beliau. Kiai Zainuddin. Kenapa? Ya karena ilmunya. Ustaz Somad kenal semua karena ilmunya banyak. Dan ilmunya sedikit nggak kenal. Satu RT aja dia nggak kenal. Dan ilmunya sedikit. Itulah pengaruhnya ilmu, sangat luar biasa. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Ghazali ditakfifiz, yaitu dengan dibaca takfif, dibaca ringan zatnya. Al-Ghazali, bukan Ghazali tapi Ghazali, bukan Ghazali. Ya, ditakfif, dibaca ringan zatnya. Nisbatun ila Ghazalah, yaitu sebuah nisbat, pernisbatan dari suatu daerah apa itu namanya, daerah Ghazalah. Ghazalah itu sendiri Koryatun, yaitu sebuah desa, Mengpuro Tunsin, sebuah desa dari daerah Tos itu tadi, Atus itu. Jadi Ghazalah itu nama desa. Atushi itu daerah. Bidomito dibaca domantoknya nisbatun ila Tusin baladun min akmali Naisabur, yaitu berada di daerah Naisabur. Nah, Naisabur itu mana? Kada tahu kan? Pokoknya Naisabur sana. Kira-kira daerah Imam Ghazali itu Uni Soviet, daerah Uni Soviet sana. Dulu Uni Soviet itu menjadi pusat Islam. Kalau ada itu kita belum tahu ya. Dulu pernah menjadi pusat Islam Uni Soviet itu. Besar di sana semuanya negara-negara Islam. Wilayah Uni Soviet itu dulu dikuasai oleh Islam. Tetapi karena makin lama karena ratusan tahun, apa itu namanya, rajanya ganti sehingga makin lemah dan akhirnya memisahkan diri, terpecah-pecah, akhirnya serang-serangan antara Islam dengan Kristen waktu itu. Karena mereka terpecah-pecah, akhirnya kalah, menang Kristen. Walaupun menang Kristen, akhirnya orang dipaksa untuk Kristen semua. Dipaksa untuk Kristen. Sebagian orang tetap masih lari bersembunyi sehingga sekarang menjadi negara-negara Islam juga di sekeliling Uni Soviet. Ya, negara-negara itu pecahan-pecahan aslinya dari situ. Waktu kejayaan masa Imam Al-Ghazali. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit sejarah tentang Imam Al-Ghazali. Qaddasallahu sirrahu, qaddasallahu ruhahu, wa nawwara dharihahu. Semoga sucikan akhlaknya dan Allah menerangi alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ayat istajib ya Allah. Amin itu artinya istajib. Ya Allah, kabulkan doanya. Itu artinya amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, aikullah hamdin, artinya segala puji lillahi itu bagi Allah, fayadkhulu fihi jami'ul mahamid, maka masuk dalam alhamdulillah itu segala pujian. Allati dzakara, yang disebutkan malaikatul arsy oleh para malaikat arsy, wal kursi, malaikat kursi, wasukan al-batis samawati, dan seluruh penduduk langit, kalau itu namanya tingkatan langit, semuanya memuji kepada Allah. Itu dikumpulkan menjadi satu, menjadi alhamdulillah. Wajamiul mahamid, dan segala puji allati dzakara jamiul anbiya, yang disebutkan oleh para nabi min Adam, dari Nabi Adam ila Muhammadin alaihi salatu wassalam, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya terangkum di dalam alhamdulillah itu.
Kemudian wajahul mahamidi allati dzakaraha jami'ul awliya, dan seluruh pujian yang disebutkan, yang diucapkan oleh semua para wali, minal ulama, dari para ulama, dan dari wajahil khalqi, dan dari seluruh makhluk, haqqa hamdihi, dengan sesungguhnya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ay a'ammuhu, yakni keumuman alhamdulillah, wa annaha, bahwa sesungguhnya alhamdulillah bil ijmali, secara keseluruhan, wa amma tafsiru, adapun secara terperinci, memuji kepada Allah secara terperinci, fayajizu al-khalqu anhu, maka makhluk ini akan lemah memerincinya. Kalau merinci pujian kepada Allah, makhluk ini tidak mampu mendapatkan itu. Tapi kita bisa alhamdulillah secara umum, secara keseluruhan, secara terperinci. Kita manusia tidak akan mampu menyebutkan alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin Rasulih. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada sebaik-baik makhluknya Allah, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, Rasulih, yang menjadi utusan Allah, ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk, wa abdihi, dan hamba Allah, sahibul maraqi, yang mempunyai derajat luhur di sisi Allah. Wa qad nadhama ba'duhum, telah dinadhamkan sebagiannya oleh sebagian ulama. Jadi dinadhamkan sebagiannya itu maksudnya sebagian dari keistimewaan Nabi yang menadhamkan sebagian ulama. Jadi telah dinadhamkan sebagiannya oleh sebagian ulama. Min bahril basit, dari bahar basit, di qaulihi, dengan perkataannya. Jadi menyifati Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad yang mempunyai derajat yang luhur, tentunya tidak bisa disebutkan semua keistimewaan beliau Nabi Muhammad itu. Maka di sini sedikit disebutkan dalam bahar basit. Bahar basit, bahar itu lagu-lagu dalam apa itu syair Arab, namanya bahar. Itu Pak Bahar. Pak Bahar. Biqaulihi lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa madata aba aslam fi mada zamani min udawa falam tahrud wa ma waqa'a Zubabatun abadan fi jismihi hasani bi khalfihi ka'amami ru'yatun thabatan wa la yura ithru qawlin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal aynu qad na'asat wa la yara illahu fi syamsi du fatani Katfahu qad alata qawman idha jalasu Indal wiladati sifyada bimuhtadani Hadil khasaisu farfadhatakun amina Min syarri nari wa surrohi wa mimihani. Itulah beberapa syair yang menerangkan tentang sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang susunan syair ini mempunyai keistimewaan. Barang siapa menghafalnya, maka dia akan aman dari kebakaran, dia akan dilindungi dari maling, dan dia akan dilindungi dari musibah. Ujian yang bersifat apa itu namanya, bukan kematian itu musibah, ujian itu akan dilindungi dari itu. Nah, untuk menyebutkan itu apa tadi maknanya,
insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Dan waktu tersisa tinggal 5 menit saja. Tinggal 5 menit, mungkin ada pertanyaan dari para bapak dan ibu, dipersilakan. Ada Pak pertanyaan? Tidak ada, ya ibu silakan. Mana Bu? Oh, biar kedengaran. Udah dengar. Udah dengar. Yang itu tadi. Oh, syairnya kan belum tahu maknanya. Nanti kalau udah tahu maknanya, mau dihafalkan syairnya dulu. Syairnya dihafalkan dulu. Boleh nanti difoto. Tapi ada maknanya ini. Agak gelap ya. Nah, Bapak tadi apa pertanyaannya? Di luar konteks apa? Masalah istiqomah. Apakah istiqomah itu termasuk daripada taubat? Ustaz, itu aja. Iya. Jadi pertanyaannya Pak Alwan bertanya tentang istiqomah. Apakah istiqomah itu termasuk bagian dari taubat? Apakah istiqomah itu termasuk bagian dari taubat? Baiklah, kepada ibu yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah itu bahasa Arab yang artinya adalah mengerjakan sesuatu secara kontinu terus menerus, mengerjakan sesuatu secara kontinu terus menerus, mengerjakan kebaikan, maksudnya mengerjakan kebaikan secara kontinu terus menerus, ngaji terus, sholat terus, wiridan terus, itu namanya istiqomah. Nah itu bagian dari tobat kan? Kalau dikatakan bagian dari tobat, ya bisa juga bagian dari tobat. Kenapa kok bagian dari tobat? Kalau sudah, karena definisinya terus menerus dalam kebaikan, itu namanya istiqomah. Kalau terus menerus dalam keburukan, itu bukan istiqomah namanya. Sama-sama terus menerus, namanya israr. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus menerus melakukan apa dosa yang mereka lakukan padahal mereka mengetahui. Namanya israr. Itulah bedanya istiqomah dengan israr. Kalau istiqomah itu dalam kebaikan, kalau israr itu terus menerus tapi dalam kemaksiatan. Dan ketika orang itu sudah terus menerus mengaji, terus menerus sholat, terus menerus berzikir, terus menerus wiridan, berarti kan tidak melakukan dosa. Artinya waktu itu dia itu tidak melakukan dosa. Dengan demikian, maka itu termasuk tobat. Makanya termasuk syaratnya tobat itu beristiqomah menjalankan kebaikan. Itu termasuk syaratnya tobat. Termasuk istiqomah menjalankan kebaikan. Itu makanya kalau ditanya apakah istiqomah termasuk bagian dari tobat, ya termasuk dengan keterangan seperti itu tadi. Kalau pada dasarnya tobat itu yang pertama adalah berhenti, yang kedua menyesal,
yang ketiga istighfar, yang keempat adalah mengganti apa yang telah ditinggalkan di masa sebelum tobat. Mengganti apa yang kalau misalkan pernah sholat gantilah sholat, tak tinggalkan sholat gantilah sholat. Ini maksudnya mengganti, menyusuli sesuatu yang pernah ditinggalkan sebelum bertobat. Nah, kalau sudah melakukan 4 perkara itu, maka sempurnalah tobat seorang hamba. Didukung dengan istiqomah. Istiqomah artinya bukan tobat sambel. Jadi nah begitu terus lakukan terus kebaikan itu, jangan tobat sambel. Istiqomah, istiqomah dengan istiqomah, tobatnya akan terus diterima oleh Allah SWT. Kalau bolak-balik berarti nggak istiqomah. Makanya istiqomah termasuk bagian dari. Baik Bapak dan Ibu, waktunya sudah habis. Apa? Belum dapat kopi nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Seperti surat Al-Fatihah Pak ya. Ya. Itu lebih bagus itu langsung apa diulang itu Pak? Membaca surat Al-Fatihah. Yang Fatihah. Langsung yang apa diulang? Yang lebih bagus itu apa berhenti terus diulang lagi? Berhenti diulangi lagi itu maksudnya bagaimana? Maksudnya Contohnya? Lin itu nanti diulangi lagi Pak. Kalau boleh terus diulangi lagi. Diulangi lagi Pak, diulangi lagi. Kalau diulangi lagi untuk apa? Ya maksudnya memperbanyak. Lebih bagus atau gimana gitu Pak? Maksudnya kita berpikir membaca surat Fatihah. Al-Fatihah bagus. Terus kita baca berulang-ulang. Ya maksudnya gini Pak. Dari Bolin nanti baru diulangi lagi dari ini bukan dari awal, maksudnya dari separuh gitu Pak. Iya, maksudnya itu contohnya kita sedang apa? Sholat atau maksudnya lagi apa? Imam itu Pak. Imam tapi imam mengulang Fatihah. Surah Al-Fatihah itu berhenti langsung nanti diulangi lagi. Berarti baca Fatihah 2 kali. Praktikan aja. Ya macam Imam baca surat Fatihah. Surat Fatihah habis. belum habis Pak. Belum habis. Oh, belum habis. Terus dari macam misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terus berhenti. Iya. Setelah berhenti, Ihdinas siratal mustaqim. berhentinya kenapa? Terus ya ulangi lagi Pak. Oh, berhenti bermaghfir alaihi. Iya, apa lebih bagus langsung apa berhenti langsung? Maksudnya itu. Ulangi gitu maksud saya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu maksudnya. Terus diulangi lagi. Iya, dari apa? Seandainya, berarti seandainya surat Al-Fatihah kalau kita dalam sholat itu yang paling baik dibaca per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Satu-satu. Itu yang paling baik. Nah, seandainya satu nafas, ya boleh saja, bukan tidak boleh, boleh saja. Nah, seandainya tadi sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau seperti itu ya boleh saja. Boleh Pak ya. Boleh saja. Biasanya itu kehabisan napas. Nah, biasanya orang kehabisan napas. Iya. Kehabisan napas itu udah sampai situ. Kehabisan napas di situ. Karena tidak boleh melangsungkan waladdallin, tidak boleh kalau dilangsungkan. Memang harus diulang kalau berhenti di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim, habis napasnya. Berarti ambil lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin enggak boleh. Kalau itu apa itu haram, dosa. Maksudnya Karena putus ya, putus makna. Makanya dia diambilkan lagi dari depan supaya nyambung, itu tujuannya. Nah,
Mungkin Bapak Ibu juga sering ya sholat mengulang Fatihahnya. Itu kata gangguan batuk itu misalkan kita baru baca Ihdinas shiratal mustaqim, batuk di situ. Kalau sampai lama itu bacaan Fatihahnya batal. Bagaimana maksudnya? Sholatnya yang batal, Fatihahnya batal, harus diulang dari depan karena berhentinya lama. Kalau berhentinya sebentar, langsungkan lagi. Ihdinas shiratal mustaqim. Suratul ladzina itu masih sebentar. Tapi kalau agak lama, kira-kira 2-3 nafas, itu sudah termasuk lama. Jadi harus diulang dari depan. Itu bacaannya batal. Dari Bismillahirrahmanirrahim lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau berhentinya lama, jadi dia itu termasuk bacaan surat Al-Fatihah itu syaratnya harus mualah berturut-turut. Jadi kalau sampai terputus, putusnya lama pas kita. Kalau sebentar lanjutkan, kalau lama diulang lagi. Nah itu termasuk tata caranya. Walaupun kami tidak pernah menerangkan itu, ya mungkin bapak-bapak sudah tahu ya begitu caranya. Kalau memang putusnya agak lama, harus dari depan, nggak boleh dilanjutkan. Oke, karena sudah cukup. Lagi bicara molor nih. Ya, gimana? Saya pernah dengar ini, tengok dari channelnya YouTube, Instagram dari Ustaz Abdul Hadi. Wah, Ya. dia bilang kalau kita sholat itu Pak, kita harus tahu arti dari bacaan-bacaan kita. Gimana menurut Pak? Iya. Ini pertanyaan. Saya namanya lupa saya, Pak Yola. Lupa saya. Beliau pernah mendengarkan di YouTube, katanya kalau sholat itu harus mengerti artinya. Bagaimana menurut Pak? Ya, kalau menurut saya tidak harus mengerti artinya. Sholat itu nggak harus mengerti artinya. Yang penting Bapak Ibu sadar kalau sedang sholat. Nah itu Tapi dia yang bilang di terpenting. situ katanya kita harus belajar. Masa sekian tahun kita Iya. Artinya kita belajarkah atau kita tidak belajarkah, tetap mengetahui arti itu tidak wajib. Yang penting Bapak itu sudah baca syarat rukunnya dari bawah, takbir, Fatihah, sholawat, tasahud, sholawat, salamnya, syarat rukunnya di bawah. Walaupun Bapak tak mengerti artinya sama sekali, sah sholatnya. Kita berbicara soal sah ya, bukan berbicara soal kualitas. Ya, kalau kualitas beda. Kalau kualitas ya sudah tidak berkualitas sama sekali sholat kayak gitu. Tapi sah. Jadi itulah indahnya Islam itu. Gampang aja. Sholat tak bisa baca Fatihah, bisanya apa? Tak bisa apa-apa, diam aja. Sah. Yang penting sholat. Itu hebatnya Islam. Jadi seperti itu intinya Pak. Walaupun tidak tahu artinya mulai dari takbir sampai salam, yang penting itu Bapak lakukan. Sudah niat sholat, sholatnya tetap sah. Tetapi ya kalau soal kualitasnya yang kecil, itu ringan sekali. Berbeda dengan orang yang tahu artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah katsiran, yang tahu semua. Allah yang maha puji, segala puji bagi Allah dan seterusnya. Sampai Al-Fatihah tahu artinya subhanarabbiyal azim, tahu artinya subhanarabbiyal a'la, tahu artinya rabbil firli warhamni wajibuni, tahu artinya at-tahiyat. Tentunya beda karena di situ kita akan mendapatkan ketenangan, mendapat yang namanya kekhusyukan. Kita akan sampai kepada Allah karena kita sadar. Tapi kalau nggak tahu kan sholat aja. Sebenarnya ini sholat pokoknya di bawah Allah. Tapi tetap sah. Ya
Ya, intinya ya memang harus belajar intinya. Soal sahnya sah, tapi ya tetap berusaha untuk supaya sholatnya lebih baik. Itu intinya. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan disimak, insya Allah kita lanjutkan pengajian kita lagi pada hari malam Jumat yang akan datang. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian umur yang kita bisa melanjutkan kegiatan kita tugas kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau buat mulai.